Selamat, ucapan inilah yang pantas kita sampaikan kepada presiden kita yang baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, secara resmi telah menyatakan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Hasil Pilpres 2024 tersebut ditetapkan berdasarkan berita acara KPU. KPU mengumumkan hasil Pilpres usai merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno. Tak lama setelah dinyatakan menang oleh KPU, Pak Prabowo langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Seperti yang kita lihat, Pak Prabowo mengenakan kemeja panjang warna putih dan peci hitam. Meski tanpa Gibran, Pak Prabowo melakukan konferensi persnya didampingi sejumlah petinggi-petinggi partai. Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa proses pemilu 2024 di Indonesia juga turut dipantau oleh dunia. Yang buat para masyarakat Indonesia kecewa, sebelum kemenangan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada penghitungan cepat Pilpres 2024 atau Quick Count, dinilai cacat oleh aktivis demokrasi Indonesia. Sedangkan peneliti media khawatir kebebasan pers bakal terancam. Namun para kubu Pak Prabowo dan para tim suksesnya membantah tudingan dan sangkaan seperti itu. Aktivis demokrasi dari Usman Hamid menyebut kemenangan Prabowo cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur. Kecurangan itu, katanya, dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, penyalahgunaan peran aparatur negara dan penyelewengan bantuan sosial. Peneliti media, Ignatius Haryanto, juga menyatakan khawatiran para pers atau wartawan Indonesia bakal terancam. Pasalnya rekam jejak Pak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak anti kritik saat berurusan dengan pers. Namun juru bicara TKN Pak Prabowo membantah. Dia mengatakan tidak perlu ada yang mengkhawatirkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya. Banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di tiap-tiap paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Kemenangan Pak Prabowo ini, banyak pro dan kontra. Salah satu para penghujat Pak Prabowo menyatakan Pak Prabowo ini datang dari era Orde Baru yang menyuburkan pembungkaman para pers, dan punya terah keluarga cendana. Salah satu yang kita ketahui Pak Prabowo ini adalah suaminya Ibu Titik Soeharto, putri keduanya Bapak Soeharto. Banyaknya tudingan atau tuduhan yang kontroversi ini, juru bicara TKN Prabowo Gibran menyatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Semua kita ada undang-undangnya. Salah satunya kebebasan pers, Undang-Undang ITE. Prabowo Gibran kan menjalankan undang-undang. Kita jangan takut, nanti ada perubahan pemerintah otoriter, menjadi pemerintahan restriktif. Mengenai kebebasan berekspresi, kalian bebas demonstrasi asal bertanggung jawab dan Pak Prabowo Gibran itu menjalankan amanat undang-undang. Kita harus move on, ini yang menang Pak Prabowo. Jadi harus dibantu. Itulah yang disampaikan juru bicaranya TKN 02. Kemenangan Pak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ini, karena adanya pemilih yang loyal. Membandingkan persentase pemilih loyal sejak tahun 2014 hingga 2024, ini terbukti dari jumlah persentase suara yang didapat Prabowo dari pemilih loyal yang tidak jauh dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Hal ini juga terbukti dengan tidak jauhnya komposisi elektoral Prabowo saat Pilpres 2014 dan juga 2019. Kemenangan Prabowo Gibran menjadi rekor tersendiri sebagai paslon non-incumbent yang menang dalam satu putaran Pilpres. Kemenangan satu putaran Pilpres pernah ditorehkan Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang sering kita sebut SBY, namun bukan dalam kapasitas sebagai non-incumbent. Hasil rekapitulasi akhir dari KPU mencatatkan kemenangan Prabowo Gibran di total 36 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia atau 94,73%.
kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar dalam Pilpres sepanjang pemilu. Kalau kita melihat fakta nyatanya, 36 provinsi ini membuktikan bahwa adalah legitimasi yang terbaik yang didapatkan dari seorang Pak Prabowo. Legitimasinya cukup besar, dibandingkan lawannya hanya menang 2 provinsi. Bahkan ada juga yang 0 di kandang sendiri pun tidak menang. Ini membuktikan bahwa masyarakat itu sangat mempercayai calon presiden kita yang baru ini. Dan bukti bahwa masyarakat kita ini menunjukkan keberpihakan atas nantinya program yang dibuat oleh Pak Prabowo ini. Dengan hasil Pilpres ini, program yang disukai masyarakat yaitu keberlanjutan pemerintahan atau meneruskan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden juga dipercaya akan berjalan lancar. Sebab berkaca dari transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014 ke Presiden Jokowi yang saat itu dianggap oposisi saja berjalan baik. Apalagi Jokowi ke Prabowo yang masih dalam satu tim kerja.